Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahar. Al-azizil ghaffar. Mukawwiril layli alan nahar. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar. وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu peserta riyadhah yang kami sayangi, yang kami cintai karena Allah. Kita sama-sama ciptaan Allah yang disebut dengan manusia, dan kita punya kesamaan, yaitu umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Telah kami sampaikan sebelumnya bahwa musibah itu bukan hanya tentang nasib, tetapi hubungannya dengan dosa. Rasanya tidak fair, sangat tidak fair ketika mendapati musibah kemudian hanya berkata nasib. Karena perkataan itu akan membatalkan langkah pertaubatan dan memperbaiki diri, sehingga kegagalan demi kegagalan akan dinikmatinya. Musibah demi musibah tidak berhenti. Bapak dan Ibu, musibah terkadang membuat hati kita sangat berdebar-debar, seolah-olah merasa was-was yang sangat amat, rasa takut yang mungkin luar biasa. Mungkin mulai berpikir, memangnya bisa ya utang ini lunas? Kira-kira kapan ya bisa lunas? Jangan-jangan sampai mati pun belum tentu bisa lunas. Melihat angkanya yang begitu besar, melihat pekerjaan yang mungkin kurang sehat, bahkan jual aset pun tidak mudah, mungkin malah sebagian tidak ada aset untuk dijual. Banyak di antara kita mungkin dalam posisi tidak mampu melihat jalan. Apakah benar hutang kita semuanya bisa lunas? Apakah benar musibah ini bisa berhenti? Apakah iya ekonomi kita akan sehat kembali? Hidup sehat tanpa cicilan, hidup sehat dengan lunas segala hutang, bahkan hidup cukup tanpa ada keluh kesah dalam keuangan. Bapak dan Ibu, saudaraku yang Allah sayangi, jawabannya bisa. Ketika menyandarkan jawabannya kepada Allah. Karena Allah Maha Kuasa, Dia bisa melunaskan hutangmu berapapun jumlahnya. Dia bisa melunaskannya meskipun dalam waktu hitungan hari. Tentu saja ketika kita bertanya apakah Allah mampu melunaskan hutang kita, jawabannya pasti mampu. Ketika kita bertanya, bisakah Allah melunaskan segala hutang kita? Jawabannya lagi-lagi bisa. Kalau pertanyaannya itu, jawabannya Allah mampu dan Allah bisa. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah, bukankah Allah
tapi ke Anda, ke antum. Sudah pantaskah Anda diberi itu? Sudah pantaskah Allah memberikan kalian sekian ratus juta atau miliar untuk melunasi hutang-hutangnya? Sudah merasa pantaskah kalian mendapatkan nikmat dari Allah berupa sekian ratus atau miliaran rupiah? Kalau memang belum merasa pantas, itu setidaknya jawaban awal yang membuka harapan baru, berarti kita bisa punya ikhtiar untuk memantaskan diri. Maka riyadhah yang sedang kita kerjakan hari ini adalah bagian dari proses atau tahapan memantaskan diri. Maka kami berharap Bapak dan Ibu semua yang ada dalam grup ini tidak main-main dalam riyadhah ini, karena ini ada hubungannya dan erat sekali hubungannya dengan pertolongan Allah. Di sini ada harapan Allah memberikan pertolongan, maka saya berharap dalam riyadhah kita kali ini untuk tidak main-main. Kami mencoba untuk membimbing Bapak dan Ibu semuanya dengan kasih sayang. Tentu kami tidak ingin keras di sini, meskipun ya kadang itu dibutuhkan supaya Bapak dan Ibu bisa melawan rasa malasnya. Mungkin akan ada tim khusus yang akan menelpon Bapak dan Ibu ketika laporannya tidak sesuai dengan harapan, dengan tujuan mereka ingin bertanya apakah ada kendala yang dialami Bapak dan Ibu sehingga kurang maksimal dalam riyadhah. Mungkin suatu saat akan ada tim khusus dari kami yang akan menghubungi Bapak dan Ibu. Dan mohon maaf, bukan untuk tidak nyaman, tapi itu adalah upaya kami membantu panjenengan untuk melawan rasa malas. Karena sebelum-sebelumnya kami mendapati testimoni yang begitu baik ketika teman-teman riyadhahnya maksimal. Maka dengan ini demi kebaikan Bapak Ibu semuanya, supaya hati yang berdebar-debar karena musibah, karena hutang, karena tekanan, karena intimidasi itu sudah bisa diakhiri. Semoga bisa diakhiri. Semoga bisa selesai. Semoga bisa lunas semuanya dan bisa hidup tanpa riba atau tanpa hutang. Kami akan coba bantu semampu kami dalam riyadhah ini, karena ini adalah upaya untuk memantaskan diri Bapak dan Ibu supaya Allah berkenan memberikan ampunan dan pertolongan kepada kita semuanya. Ada satu pantangan yang kami harus sampaikan di awal, dan pantangan ini bisa menjadi bubarnya segala upaya. Pantangan itu adalah jangan pernah, sekali lagi jangan pernah bergantung kepada selain Allah. Di antara mereka mungkin juga Bapak dan Ibu ada yang punya prinsip, kalau seandainya asetnya laku, utang selesai. Ketahuilah itu bermakna bergantung pada aset, bukan pada Allah. Itu pantangan dalam riyadhah ini. Ada pula yang berpikir, seandainya pekerjaanku ini lancar, proyeknya jadi sukses, lancar, tidak ada kendala, dapat fee sekian miliar, maka selesai masalah saya. Pak, itu pantangan, karena bergantung pada pekerjaan bukan kepada Allah. Sekali lagi, ini adalah pantangan dalam proses hijrah kita, dalam riyadhah kita. Jangan bergantung pada aset, jangan bergantung pada pekerjaan, dan jangan bergantung kepada apapun selain Allah.
Jual aset silahkan jual, tapi tidak boleh meninggalkan Allah. Ketika itu laku, maka kita punya keyakinan yang tinggi bahwa Allah lah yang membuatnya laku. Ketika pekerjaan kita lancar, maka kita segera melihat keberadaan Allah bahwa Allah lah yang melancarkannya. Sehingga ketika aset laku, pekerjaan lancar, atau hutang lunas dari jalan apapun, kita langsung melihat yang pertama adalah Allah sebagai zat yang penolongnya. Kalau seandainya Bapak dan Ibu sampai hari ini masih punya kata-kata, seandainya aset laku selesai, seandainya proyek ini lancar selesai, maka Anda masih jauh dari pertolongan Allah. Kita semuanya diminta untuk bergantung kepada Allah. Perhatikanlah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah pula kita memohon pertolongan. Ketika kita melafadzkan ayat yang lain, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, maknanya apa? Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu esa, satu. Allahus samad, bahwa Allah tempat kita bergantung, dialah Allah yang memenuhi segala kebutuhan kita. Maka jangan mulai berpikir bahwa ada tempat bergantung selain Allah. Jual aset, mereka banyak sekali yang bergantung pada jual aset. Pekerjaan, banyak juga yang bergantung pada pekerjaan, sehingga mereka berpikir seandainya pekerjaan lancar, jual aset lancar, mereka berpikir masalahnya selesai. Perlu diketahui, dan saya ulangi, perlu diketahui, solusi dari hutangnya lunas bukan uang. Aneh ya kalimatnya ya. Bukannya kalau ada uang utangnya lunas. Karena kalau uang solusinya dan lunas utangnya, nanti bisa utang lagi. Terus solusinya utang uang lagi. Konyol itu. Mau sampai kapan? Harus mulai berpikir dan belajar berpikir. Jenengan terlilit hutang, sempitnya rezeki, usaha tidak jalan dengan baik, Allah yang melakukannya. Kalau Allah ingin melunaskan hutang-hutang kita, itu mudah baginya. Dia menyempitkan rezeki kita, memberikan musibah, itu karena ada sebabnya. Maka sebelum bicara uang, harus dicari dulu sebabnya apa dan perbaiki. Baru nanti tanpa jenengan sadari, lunas utang itu sudah di depan mata. Sekarang mulailah berpikir bahwa semua perbuatan kita ada konsekuensinya. Berbuat baik ada konsekuensinya, berbuat buruk juga ada konsekuensinya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, mulailah kita memperbaiki diri sekarang. Kita dengan prinsip yang sadar dengan penuh kasih sayang, bahwa berkata, ini semua karena kesalahanku sehingga Allah memberikannya musibah kepadaku. Dan kita bersyukur Allah memberikannya musibah jauh lebih kecil daripada dosa yang kita kerjakan. Setelahnya kita hentikan dosanya, kita perbaiki ibadahnya, kita perbaiki ketaatan kita kepada Allah. Lalu riyadhahlah, memantaskan dirilah. Semoga dengan itu pertolongan Allah begitu dekat, sehingga hati bisa tenang, sehingga ekonomi sehat, sehingga keluarga bisa harmonis kembali. Bapak dan Ibu, mohon maaf atas segala kalimat kami yang kurang berkenan. Kami sedikit tegas karena ini adalah masalah-masalah dasar yang kami sering temui di jamaah kami, dan sering sekali hal ini menjadi penghalang atas pertolongan Allah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya dan mudah-mudahan memberikan manfaat. Allahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله